Ada sebuah hal yang selalu ditanyakan banyak orang. Hal itu adalah mengenai balasan. Pernah gak sih kalau sejujurnya dalam hidup kita merasa ada sebuah ketidakadilan dan kita pengen banget orang yang menyakiti kita atau mungkin menzolimi kita mendapatkan hal yang setimpal. Atau mungkin dibalik, kita pernah nih ngelakuin sebuah hal baik atau buruk terus kita mikir, kita dapat balasannya gak sih? Kalau memang dapat balasannya, mana kok saya gak dapet? Ini menarik. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul banget, ada hal yang selalu ditanyakan banyak orang, bahkan pernah ditanyakan oleh diri saya sendiri dulu. Hal itu yang namanya sebuah balasan. Sebentar, jujur aja deh, saya tuh paling senang kalau kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan jujur. Nggak usah ngerasa sok suci atau bahkan nggak usah ngerasa menjadi orang yang paling berdosa. Sekarang jujur ya, saya mau tanya sama kamu. Pernah atau tidak belakangan ini dalam hidup kita merasakan sebuah rasa dendam, merasakan sebuah perasaan kecewa, atau mungkin perasaan sedih bahkan, karena ada sebuah peristiwa yang kita tuh pengen banget hal itu juga dialami oleh orang lain, terutama orang yang sudah menyakiti kita. Kemudian kita berkata, "Mas, karma itu ada nggak sih? Kalau karma itu ada, kenapa dia bisa enak-enakan gitu sementara saya enggak?" Atau mungkin dibalik, "Saya takut mas kena karma. Karma tuh ada nggak sih? Saya udah ngelakuin kesalahan buruk atau saya sudah berbuat baik, tapi kok balasan karmanya nggak ada." Nah ini nih, ini menarik nih. Kita akan ngebahas mengenai karma versi Pagar Kehidupan. Jadi kalau kamu adalah seseorang yang berpikiran luas, nah materi ini cukup banget nih. Cukup untuk membuat kamu jadi orang yang bahagia dalam sekejap. Karena apa yang saya berikan, sekali lagi bisa kamu uji kebenarannya. Kita akan membahas, apakah benar karma itu ada, dan kalau ada, bagaimana penjelasan ilmiahnya yang disertai bukti. Ini menarik. Langsung aja. Sekarang saya minta tolong angkat tangan kiri kamu. Ini beneran ya. Angkat tangan kiri kamu. Kemudian saya pengen coba kamu tepok badan kamu menggunakan tangan kiri kamu agak keras. Ayo, 1, 2, 3. Loh, kok diem? Ayo dong, ini praktekin ini biar kamu meresap gitu. Apa yang saya berikan ini biar kamu resapi supaya kamu tahu apa maksudnya. Praktekin dulu, oke? Angkat tangan kanan kiri, kemudian kamu pukul bagian badan manapun boleh, sampai ada perasaan di mana kamu pukulannya sudah cukup keras. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang saya mau tanya. Ketika kita memukulkan tangan kiri kita tadi ke bagian tubuh manapun, saya mau tanya, rasanya ada nggak? Ada ya? Mungkin ada yang rasanya sakit, ada juga yang rasanya nggak sakit. Nah, sadar nggak? Itu namanya karma. Maaf. Kalau mungkin kamu meyakini karma dengan sesuai keyakinanmu, saya bilang dulu di bagian depan, apa yang saya jelaskan mengenai karma ini bukan versi keyakinan manapun, bukan ya. Jadi tolong tidak perlu digeser-geser atau disangkut pautkan dengan agama atau keyakinan manapun, karena ini berdasarkan apa yang saya beri nama pengetahuan belaka. Coba, ketika kita memukulkan tangan kiri kita tadi, kita sama-sama merasakan sebuah rasa di situ. Mungkin ada yang merasakan sakit, tapi ada juga yang merasakan biasa-biasa aja. Sadar tidak, kamu sudah mengalami yang namanya karma. Karma itu seperti itu. Apa yang kita berikan kepada orang, itu adalah sesuatu hal yang sama persis seperti pukulan kita tadi ke tubuh kita sendiri. Tubuh kita itu adalah korban. Tangan kita adalah pelakunya. Nah, ketika kita melakukan sebuah pukulan ke badan kita tadi, yang paling sakit seolah-olah adalah yang dipukul. Betul? Tapi coba deh, kamu tes. Pukul tangan kamu kepada sebuah benda, atau pukul ke badan kamu sendiri sekeras mungkin. Yang paling merah, itu sebenarnya yang mukul, bukan yang dipukul.
Kenapa? Karena yang paling menerima karma pertama kali, nomor satu adalah pelakunya, bukan korbannya. Walaupun kadang-kadang kita balik lagi ke masalah pukul-memukul tadi, kadang-kadang kalau kita dipukul lukanya parah. Ada yang merah, ada yang biru. Tapi percaya deh, tangan yang mukul itu lebih sakit. Lebih sakit. Bahkan sakitnya bisa lebih parah daripada yang dipukul. Itulah karma. Maksud saya begini, kalau kamu jadi orang, pernah merasa sakit hati sampai dendam akibat perbuatan orang lain, itu sebenarnya yang bikin sakit bukannya dia atau mereka yang menyakitimu loh. Bukan. Tapi yang bikin sakit adalah dirimu sendiri yang menganggap bahwa dia harus mengalami hal yang sama. Sadar gak sih? Bahwa dalam hidup ini semuanya sebenarnya adil, teman-teman. Semuanya adil. Yang membuat tidak adil adalah siapa? Diri kita sendiri. Gak percaya? Oke, sekarang saya tanya. Anggap aja ceritanya kamu baru diselingkuhin sama pasangan. Anggap aja begitu ceritanya. Sakit gak? Sakit. Tapi bisa gak sih ketika kamu diselingkuhin pasangan, berusaha sekuat tenaga untuk move on, terus ya udah move on aja gitu, gak usah dipikirin. Bisa gak? Bisa kalau mau. Tonton aja video Pagar Kehidupan yang tentang begitu, pasti banyak, sembuhnya cepet. Bisa kan? Bisa. Tapi bisa nggak kalau kamu baru diselingkuhin, terus kamu malah melo-melo, marah-marah, ngutuk-ngutuk, dengerin lagu melo, nulis-nulis kata-kata yang tidak benar di sosial media, bisa nggak? Bisa. Tapi ada gunanya nggak? Enggak. Nggak ada gunanya. Malah bikin masalah jadi tambah kerasa sakit. Berarti salah siapa? Salah kita. Salah kita. Coba lihat hidup kita sekarang. Maaf ya, lihat hidup kita saat ini ada di mana. Masalah apapun yang pernah hadir dalam hidup kita, sadar nggak? Sebenarnya sakitnya nggak segitu-segitu amat lagi. Sadar nggak? Nggak segitu-segitu amat. Yang bikin jadi sakitnya segitu-segitu banget, nyesek banget, itu kita sendiri. Sama seperti karma tadi. Tangan mukul, sakit yang dipukul. Tapi kalau abis itu kita nggak mikirin lagi, yang paling sakit tuh tangan yang mukul. Coba kalau nggak percaya, bagi kamu yang kalau marah pernah mukul tembok, ayo. Mukul tembok, temboknya rusak. Tapi tanganmu sakitnya paling sakit. Oke, jangan tembok deh, pintu kayu. Pintu kayu dipukul rusak. Tapi tanganmu sakit nggak? Sakit, bahkan ada yang patah mungkin. Sama seperti orang yang menyakiti kita. Teman-teman, kita nggak usah takut kalau kita disakitin orang ya. Kita nggak usah takut kalau kita dizolimin orang. Yang perlu kita takut adalah kalau kita memperlama rasa sakitnya sampai kita jadi nggak bisa nikmatin hidup lagi. Padahal Tuhan ngasih keindahan dalam hidup kita loh. Saya ulangi, padahal Tuhan ngasih keindahan dalam hidup kita loh. Cuman selama ini kita nggak bisa merasakan keindahan yang Tuhan berikan itu bukan karena nggak ada, tapi karena kita milih untuk mikirin orang yang nyakitin kita terus aja sampai kita lupa bahwa hidup kita suatu saat akan mati. Sadar nggak? Sekarang coba, ayo ambil nafas yuk lewat hidung yuk. Kemudian hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Coba renungkan perkataan saya dan resapi. Ada apa sih dengan diri kita? Ada apa dengan diri kita coba? Kenapa selama ini kita kok pengen orang lain itu menghadapi sesuatu hal yang sama seperti kita hadapi? Sebentar, saya tahu dia jahat, saya tahu mereka itu mungkin orang yang picik, zolim, bermuka dua, saya paham. Tapi pertanyaannya, kebahagiaan kamu itu ditentukan oleh dia, mereka, atau kamu sendiri? Jawab. Siapa yang menentukan kebahagiaan kamu? Dia, mereka, atau kamu sendiri? Kita sendiri kan? Kamu sendiri kan? Benar nggak? Kalau kita sendiri, berarti bahagia atau terus bersedih, marah, mikirin kelakuan mereka, itu pilihan kita sendiri bukan? Pilihan kita sendiri. Kalau gitu ngapain kita menghadapi hidup ini, berlama-lama nyakitin diri sendiri terus sih? Buat apa coba? Buat apa sih? Coba lihat deh. Kita nggak usah jauh-jauh, lihat langit aja. Lihat langit kamu sekarang.
Lihat, coba lihat. Nggak ngerasa di situ ada keindahan Tuhan yang Tuhan kasih buat kamu. Kalau di langit itu ada awan, lihat bentuk awan-awan yang ada di sekitar langit sekarang. Nggak ngerasa bentuk dari awan yang bagus-bagus itu adalah salah satu keindahan yang Tuhan berikan kepada kamu di hari ini. Kok nggak ngerasa sih? Kenapa bisa nggak ngerasa? Oh, karena kita lebih mikirin gimana cara bales kelakuan orang yang nyakitin kita tadi. Mau sampai kapan coba? Mau sampai kapan? Sekarang gini, saya punya tugas buat kamu yang membuat diri kamu seizin Tuhan jadi bertambah bahagia. Mau ya? Pakai pola pikir saya untuk hal ini, cukup 2 aja. Apa itu, Mas? Yang pertama, diri kamu harus janji. Janji untuk tidak membiarkan orang lain menentukan kebahagiaan dalam hidup kamu. Saya ulangi ya. Kamu harus janji untuk tidak membiarkan sedikit pun orang lain menentukan kebahagiaan dalam hidup kamu. Kebahagiaanmu adalah kewajiban dan hak kamu, bukan orang lain. Jadi kalau selama ini kita disakitin orang, ingat video ini, ingat perkataan saya. Saya memilih untuk tidak sakit hati walaupun rasanya sakit. Emang sakit sih, tapi saya bisa kok nyembuhin pakai video-video pagar kehidupan. Saya tonton aja, saya praktekin, sembuh kok. Habis itu saya bahagia lagi deh. Kebahagiaan saya bukan di tangan dia atau mereka. Kebahagiaan saya di tangan diri saya sendiri, seizin Tuhan. Katakan itu. Janji itu, kamu harus janji itu nomor 1 dulu itu. Pola pikir itu menyelamatkan banyak orang, termasuk saya sendiri dan kamu sebagai sahabat saya. Yang kedua, kamu harus janji pada saya, setelah diri kamu sudah bahagia, karena tidak bergantung dengan orang lain, janji pada saya untuk menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Saya ingin kamu sebagai sahabat saya lebih banyak karma baiknya, pahalanya, berkatnya daripada dosanya. Bukan apa-apa. Percaya sama saya, Tuhan itu adil. Setiap perbuatan buruk ada balasannya. Setiap perbuatan baik, walaupun itu sedikit, itu pun ada balasannya. Sebagian agama menyebutnya karma baik, sebagian menyebutnya pahala, sebagian menyebutnya berkat. Intinya sama, balasan baik bagi yang melakukan. Saya punya rahasia kehidupan, teman-teman. Karma baikmu, pahalamu, berkatmu, itulah yang seizin Tuhan melindungi kamu selama ini. Saya ulangi, karma baik kita, pahala baik kita, berkat baik kita, itulah yang seizin Tuhan melindungi hidup kita selama ini dari hal yang tidak baik. Kita pengen gak hidup kita beruntung? Kalau pengen, setiap hari mulai bangun tidur, berbuat baiklah. Gak usah hitungin dosa kita berapa, gak usah hitungin kesalahan kita apapun, banyaknya segimanapun, perbuat baik aja. Bangun tidur, habis ibadah, langsung sedekah. Ngelihat semut, jangan diusir, jangan dibunuh, kasih makan, kasih madu. Ngelihat kucing, yang biasanya cuek, kasih makan kucing. Ngelihat anjing kehausan, kasih anjing minum. Itu baru namanya sahabat pagar kehidupan sejati. Dia nggak mikirin dosanya seberapa banyak, yang dia pikirin perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Tuh. Pakai 2 hal tadi. Lihat yang terjadi dalam hidup kamu seizin Tuhan. Akan ada perubahan besar yang terjadi. Itu loh yang menyelamatkan saya. Dan itu juga yang saya ingin kamu bisa lakukan. Uji video ini dan lihat hasilnya ya. Lakukan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.